Jadi bupati dukung, duta besar yang di luar negeri mendukung kita, pengusaha mendukung kita. Jadi satu kerjasama itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah memang Barat melambat, bahkan dikatakan resesi, tapi jangan khawatir. Itu Asia Selatan besar sekali. Sekarang saya diperintah Presiden melaksanakan misi dagang sebulan 3 kali. Saya kemarin 1 hari ke India, dapat kontrak 3,2 miliar dolar. India itu 1 miliar lebih orangnya. Asia Selatan 1,5 miliar orang. Butuh barang banyak dan punya uang bisa bayar. Selama ini kita kurang serius. Belum Timur Tengah uangnya banyak karena minyaknya mahal. Ada 400 juta orang di sana. Ini kita juga garap serius sekarang. Belum Afrika 1 miliar orang juga bisa beli. Jadi yang lambat ini kan Barat. Yang ini tumbuh gitu. Afrika itu 1 miliar bisa beli punya uang. Belum Asia Tengah, belum Eropa Timur, belum sampai ke Latin Amerika juga punya uang. Nah oleh karena itu kalau kurang sedikit di Barat pasar tradisional, kita akan mengembangkan pasar non tradisional itu. Dan kami Kemendak membuat tollway-nya Pak. Jalan tolnya ada hambatan. Kemarin baru kita ratifikasi ASEAN, ASEAN, Tiongkok, Korea Selatan, kemudian Jepang, bebas tarif. Kami juga belum menyelesaikan dengan UAE, Pak, bebas tarif. Nanti UAE itu bisa ke Timur Tengah, bisa ke Afrika, bisa Asia Tengah, Eropa Timur, bahkan sampai Latin Amerika. Latin Amerika kami juga sudah bikin perjanjian CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang juga bebas tarif dengan Chile. Chile nanti bisa ke Latin Amerika. Jadi saya banyak saudara kita optimis dan memang juga data menunjukkan kalau sedikit gangguan saya kira tidak apa-apa, malu. Dan itu akan membuat kita lebih kuat lagi. Itu yang pertama. Ini saya sambutan panjang saya pendekin. Yang kedua dalam negeri. Itu jadi dengan luar kita buka pasar baru, misi dagang sebulan 3 kali. Saya ajak ke Mesir, ke Nigeria, ke India, ke Arab Saudi untuk membangun misi dagang. Dan aturannya kita bikin dari perjanjian agar bebas tarif, sehingga kita pengusaha-pengusaha kita akan lebih mudah. Nah di dalam negeri kita bikin segitiga UMKM agar tumbuh. Karena tanpa UMKM tumbuh, kita sulit untuk menjadi negara maju. Jadi untuk jadi negara maju ada 2 kuncinya menurut saya. Pertama kita harus menyerbu pasar dunia. Kalau negara-negara yang saya sebutkan tadi kita nggak serbu, Pak, yang masuk ke sana sekarang Thailand, Vietnam, Tiongkok. Ya. Jadi Tiongkok, Vietnam, Thailand itu menyerbu Afrika, Asia Selatan, Asia Tengah, Eropa Timur, Amerika Latin dan Afrika. Mereka akan masuk ke sana. Kalau kita tidak, ya kita akan terlambat. Kalau kita tidak ke sana, kita akan ketinggalan. 2045 jadi negara yang maju, saya kira itu dunia. Nah, kita yang kedua kita harus benahi dalam negeri. Kuncinya ada di UMKM. Ya. Kalau UMKM kita ini bisa kita fasilitasi dengan platform digital ini luar biasa. Kami dengan Lazada juga saya lupa karena tiap hari saya ngerjain bikin. Kemarin di Malang, kemudian di Solo, kemudian di Bandung. Sehingga saya dengan Lazada kita bikin segitiga. UMKM itu kerjasama dengan marketplace, kemudian dengan retail modern. 3 ini harus saling kata kuncinya kerjasama atau kolaborasi. Misalnya kemarin di Malang, UMKM itu produksinya begitu banyak dan bagus. Retail modern nggak perlu lagi ngambil barang dari Jakarta, yang bisa di sana. Keripik, pakaian kan bisa diproduksi di Malang. Oleh karena itu retail modern bisa mengambil dari website UMKM bisa berkembang. UMKM uangnya banyak, dia belanja ke retail modern juga gitu. Sebaliknya retail modern ini punya jaringan distribusi, logistiknya kuat. Nah dia membantu UMKM, warung-warung, mama, ibu-ibu untuk mensuplai agar harganya itu efisien. Jadi segitiga itu. Kemudian UMKM ini juga sudah di pasar, dia kerjasama dengan marketplace agar produksi dan konsumen ini dekat gitu. Saya pernah pengalaman baru 3 bulan yang lalu, ada saya punya sekolahan, kita tanam ketela yang warna merah, saya panen tak laku, itu ada 70 ton uangnya anak sekolah. Tak laku, karena saya nggak tahu siapa yang beli. Baru 1 bulan itu saya bagi-bagi ke masyarakat, ketemu
ada salah satu supermarket besar di Jakarta perlunya 700 ton, harganya bagus, waduh, kok nggak ketemu, dia butuh nggak tahu di mana barangnya, saya butuh nggak tahu marketnya. Nah saya kira peran Lazada bisa ada di situ. Nah yang kedua, kami juga target 1 juta pasar, sudah banyak sekali, hampir tiap hari kami lakukan. Karena pasar rakyat, pasar tradisional itu dengan platform digital ini, itu omsetnya jadi 3 kali, Pak. Saya di Bandung kemarin itu 10 menit aja online itu ya, terus belanja banyak itu 3 kali omsetnya. Jadi yang datang belanja iya, yang nggak datang juga bisa belanja. Dan apalagi sekarang kan kirimnya juga pasokannya sudah banyak, pasok. Jadi itu kami yang kita lakukan sekarang. Nah berikutnya tentu data-data ya. Dalam 5 tahun terakhir, ekonomi digital Indonesia menunjukkan potensi yang besar dalam kontribusinya bagi perekonomian. Ada slide kedua, bisa dilihat. Ekonomi digital Indonesia diprediksi akan mencapai gross merchandise value senilai 77 miliar US dollar pada tahun 2022 ini. Setelah tumbuh sebesar 22% selama setahun terakhir hingga 2025, ekonomi digital diproyeksikan akan mencapai 130 miliar US dollar. Diperkirakan akan tumbuh lebih dari 3 kali lipat di kisaran 220 sampai 360 miliar US dollar pada tahun 2030 nanti. Saat ini pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dari sisi perdagangan tercermin dari pertumbuhan e-commerce yang signifikan seiring dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring. Sepanjang semester 1, jadi yang saya sampaikan tadi juga ada datanya. 2022 transaksi e-commerce meningkat secara nominal sebesar 22,1 year-on-year hingga mencapai 227,8 triliun. Secara volume meningkat sebesar 39,9% year-on-year hingga mencapai 1,74 juta transaksi. Transaksi uang elektronik juga tumbuh sebesar 40,6%, mencapai 185,7 triliun. Ini di kajian keuangan Bank Indonesia. Tingginya potensi ekonomi digital tersebut juga tak lepas dari terus meningkatnya jumlah pengguna internet. Saat ini sekitar 202,6 juta penduduk telah memiliki akses terhadap internet, dan pandemi COVID juga menjadi momentum akselerasi. Walaupun setelah hampir selesai agak terus sedikit, tapi saya meyakini sebentar aja ini. Saudara, saat ini pemanfaat ekonomi digital masih terfokus untuk mempercepat dan mempermudah transaksi. Nah, dan meningkatkan akses informasi dan transparansi. Adanya perkembangan teknologi gelombang baru atau second wave ekonomi digital dengan munculnya 5G, kemudian blockchain, artificial intelligence, cloud computing harus terus didorong untuk lebih dimanfaatkan, bukan sekedar memfasilitasi transaksi, namun juga produksi dan logistiknya. Jadi meningkat lebih lagi, tidak hanya trading atau perdagangan saja. Saudara-saudara yang saya hormati, tentu banyak disampaikan, tapi waktu juga. Saya meyakini kalau kita kerjasamanya ini, jadi kuncinya itu kolaborasi kerjasama. Saya berkali-kali hampir tiap hari, makanya saya senang sekali bisa diundang hari ini. Kalau bisa sering-sering, yang sekali. Dan nanti beberapa daerah juga bisa pasar, apa ya Pak ya. Juga dengan UMKM juga bisa donasi 3, jadi ya retail modern, marketplace dan UMKM. Kami sering hampir tiap bulan mengadakan ini, terus saja di berbagai daerah. Karena daerah juga minta. Kita biasanya tuh 1 bulan 2 kali. Tapi daerah banyak minta, apalagi kok belum. Karena banyak juga yang ini. Nah, dan kerjasama begini, nanti UMKM tumbuh, warung-warung bisa tumbuh, dan yang besar-besar tuh menjadi dunia Pak. Ya, saya lagi seperti di Filipina itu kan retail modern kita sudah 1.000 lebih, Mas Budiman. Kenapa nggak daerah lain? Jadi nanti retail yang besar-besar ini kita berharap bisa masuk ke Timur Tengah,
bisa masuk ke Afrika, bisa masuk ke Asia Tengah, Asia Selatan. Gitu. Saya lagi lobby, mudah-mudahan bisa berhasil agar nanti bisa buka hypermart di Mekah. Karena Mekah itu akan Arab ini, pangeran yang baru ini itu sangat ambisi ya, akan mendatangkan 35 juta orang nanti ke Mekah Madinah itu. Jadi kalau kita ada hypermart di Mekah, ada hypermart di Madinah, satu lagi di Jeddah, tentu juga di tempat-tempat lain, maka UMKM kita ini dengan mudah nanti akan mengisi tempat-tempat hypermart itu sudah ada. Seperti kita di sini. Kita di sini masa semua ada, misalnya dari Korea ada, dari Arab ada, dari India ada. Apa kalah hebat? Kita nggak kalah hebat. Ya, retail modern kita itu tidak kalah hebat dengan mereka. Kalau mereka bisa kemari kan kita nggak bisa ke sana. Nah itu yang sekarang kita lakukan. Begitu juga saya di Kemendak, saya lihat impor hortikultura. Saya lihat dari mana, dari Thailand, dari Tiongkok, dari mana-mana harus diulang. Masa kalau kita mudah, dia kita susah. Nah ini kita usahakan sekarang agar berimbang dan juga kita mengembangkan dari pasar-pasar. Sekali lagi kuncinya itu kerjasama. Nah saya ada di sini sebagai Menteri Perdagangan walaupun tidak cita-cita diperintah oleh Pak Jokowi, nggak cita-cita saya betul. Tapi banyak yang juga meragukan. Saya bilang mereka nggak tahu. Saya 6 tahun sudah berdagang Pak. Usia 6 tahun sudah dagang. 6 tahun, 7 tahun ya. Di kampung saya juga 6 tahun saya jualan es mambo, jualan jamu rebus. 7 tahun saya sudah beli telur, beli kopra, beli cengkeh, bawa ke pasar. Udah Pak. Jadi terus sambil sekolah juga saya sudah berdagang. 2 tahun lulus SMA, teman-teman saya juga kuliah. Saya sudah punya penghasilan kalau sekarang 1 miliar lah. Itu waktu itu usia saya betul-betul tahun. Nah jadi jangan heran kalau 2 minggu waktu saya jadi Mendak, minyak yang sulit dikendalikan 2 minggu saya bisa taklukkan Pak. Ya kan? Kemudian hari ini Pak Presiden itu kalau kita sukses ditambah tugas lagi Pak. Saya ditugas kendalikan beras sama kedelai. Itu. Nanti kedelai sekarang 14.000, nanti Januari mudah-mudahan sudah bisa 10.000 atau 15.000 warganya. Ada caranya, kalau saya cerita di sini. Caranya rumit ya, tapi tahu hasilnya aja gitu. Nah itulah saudara-saudara. Jadi sekali lagi saya ada di sini untuk membuat Lazada tambah maju, tambah kaya, tambah untung banyak, agar bisa bayar pajak, agar tambah karyawan. Kan itu tugas kami Pak. Kalau bapak-bapak di sini tambah susah, omset turun, tambah rugi, wah itu kita nggak berhasil. Jadi ukuran sederhana, Kompas tambah maju, Lazada tambah maju, tambah kaya, tambah hebat, pegawai tambah, bayar pajak tambah, artinya kita kerjaannya lumayan berhasil. Kalau turun ya kita nggak berhasil. Saya kira demikian. Sultan bikin pantun masa tanya, saya akan bisa bikin pantun. Kalaulah tidak, nah kalau lupa lagi punya pantunnya mereka sedikit ya. Kalaulah tidak, karena apa? Kalaulah tidak karena cinta, takkan dapat mengubah sebuah puisi. Kalaulah tidak karena cinta, tak mungkinlah aku datang di acara Lazada hari ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.